Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa dipertemukan untuk belajar tematik tema 2 subtema 3 tentang kalimat efektif. Anak ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, anak ibu tetap selalu sehat, jaga kesehatan, dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya nak. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang kalimat efektif, anak ibu membuka buku halaman 165. Ya, sudah dibuka? Baiklah, dengarkan penjelasan dari ibu. Kalimat efektif adalah kalimat yang telah memenuhi standar kaidah tata bahasa yang benar, memiliki gagasan atau ide yang jelas di dalamnya. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu. Pasti di kelas-kelas sebelumnya anak ibu sudah belajar tentang kalimat yang bersusunan SPOK. Masih ingat kan? Ini adalah contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seluruh bangsa Indonesia sebagai subjek, mempertahankan sebagai predikat, kemerdekaan sebagai objek. Contoh yang kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Buatlah keterangan dari kalimat tersebut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sebagai predikat, di Jakarta sebagai objek. Ciri kalimat efektif: kalimat itu harus sepadan, paralel, cermat, hemat, padu, dan logis. Ibu akan terangkan satu persatu. Simak baik-baik ya. Kesepadanan, keseimbangan, gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Hindari preposisi di depan subjek. Contoh, bagi semua wisudawan diharapkan hadir tepat waktu. Tidak efektif. Semua wisudawan diharapkan hadir tepat waktu adalah kalimat efektif. Kata bagi itu tidak perlu ditulis, ya. Jadi langsung saja kepada kalimat semua wisudawan diharapkan hadir tepat waktu. 2. Hindari pengulangan bentuk subjek yang sama. Contoh, dia sakit flu sehingga dia tidak bisa mengikuti praktek renang. Tidak efektif karena kata dia diulangi 2 kali dalam satu kalimat. Lanjutnya, dia sakit flu
sehingga tidak bisa mengikuti praktek renang adalah kalimat efektif. Kata dia tidak ada pengulangan dalam satu kalimat, hanya satu kata dia dalam satu kalimat. Keparalelan bentuk. Kesetaraan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Pertama, verba, nomina. Contoh, pembelajaran hari ini adalah menganalisis cerita dan perbaikan kalimat tidak efektif. Pembelajaran hari ini adalah menganalisis cerita dan memperbaiki kalimat termasuk efektif. Penjelasan, kata menganalisis adalah bentuk kata kerja verba, sedangkan perbaikan adalah bentuk kata benda nomina, tidak paralel. Jika kata pertama merupakan verba, maka kategori kata yang sederajat juga verba. Selanjutnya, tentang kecermatan, ketepatan pemilihan kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau makna ganda. Pemilihan diksi yang tepat. Contoh, di SD IT Global Insani dipelajarkan cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Tidak efektif. Di SD IT Global Insani diajarkan cara menghafal Al-Quran dengan mudah. Kehematan, menghindari pemborosan dalam penggunaan kata. 1. Hindari pleonasme, pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Contoh, kita harus wajib saling menghargai. Tidak efektif. Kita harus saling menghargai. Sangat efektif. 2. Hindari penjamakan kata jamak. Para guru-guru memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tidak efektif. Sedangkan contoh yang efektif, penggunaan kata guru-guru hanya satu saja karena sudah digantikan oleh kata para. Para guru memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia adalah kalimat efektif. Kita lanjutkan ciri-ciri dari kalimat efektif ya. Sekarang kita kepada kepaduan. Kepaduan adalah informasi tersusun dengan padu, tidak terpecah-pecah. 1. Hindari penggunaan kata tentang setelah predikat berawalan me. Contoh, buku ini membahas tentang sejarah karya sastra pada periode Balai Pustaka. Tidak efektif. Sedangkan kalimat yang efektif, buku ini membahas sejarah karya sastra pada periode Balai Pustaka. Jadi kata tentang itu kita hapus supaya ada kepaduan dalam kalimat. Yang terakhir adalah kelogisan. Ide kalimat dapat dimengerti dan sesuai. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalimat logis dan mudah dipahami. Contoh, kepada kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak efektif. Kepada kepala sekolah kami persilahkan. Efektif. Nah, anak ibu, itulah sedikit penjelasan dari ibu. Sekarang anak ibu semuanya bisa membuka buku
tematik tema 2 halaman 165. Ya, di situ ada contoh kalimat efektif ya dan contoh kalimat tidak efektif. Nah, anak ibu coba anak ibu baca baik-baik, garis bawahi perbedaan dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Anak ibu garis bawahi ya, sesuai contoh yang akan ibu berikan setelah video ini. Cukup sekian penjelasan dari ibu. Semoga anak ibu bisa mengerti dan memahami. Semoga anak ibu tetap selalu semangat, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa dengan mudah kita tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.